Assalamualaikum. 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 Beri salam. Assalamualaikum Ustaz. Silakan duduk, teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita bisa kembali bertemu di mata pelajaran sejarah peninggalan. Kaifa halukum? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ada yang masih ingat dengan pertemuan kita yang lalu sebelum ini? Kita membahas tentang apa, Mas Haji? Perang Dunia Kedua Oke, kapan terakhir berakhirnya Perang Dunia Kedua ini? 1945. Pertanyaan kedua, negara mana saja yang pernah menjajah Indonesia? Mas Fahmi, silakan. Yang pertama yaitu Belanda, yang kedua Inggris, ketiga Portugis, keempat Perancis, dan terakhir Spanyol. Oke, daya ingat yang luar biasa teman-teman, karena sudah masih ingat dengan penjelasan Ustadz kan lalu dan juga pertemuan yang sebelumnya. Ya. Kita akan membahas tentang dampak-dampak dari kolonialisme dan imperialisme yang pernah terjadi di Indonesia. Ya, nanti kita akan lihat dari penjelasan di belakang tentang apa saja dampak positif dan negatif yang kita bisa lihat dari berbagai bidang aspek kehidupan masyarakat yang kita bisa rasakan dan juga bisa kita lihat sampai saat ini. Ya. Ya. Yang pertama, nanti kita lihat dari bidang politik, teman-teman. Ya. Selanjutnya nanti ada di bidang ekonomi, kemudian selanjutnya nanti ada di bidang sosial dan budaya, dan yang terakhir nanti kita bisa akan lihat dari bidang pendidikan yang sedang kita laksanakan juga saat ini. Baik, sebelum kita lebih jauh membahas tentang materi, Ustadz ingin salah satu di antara kalian untuk bisa membacakan salah satu surah dalam Mushaf Al-Quran, yaitu surat Ar-Ra'd ayat ke-11. Ayo, siapa yang berani untuk membacakan surat tersebut? Saya Ya, silakan Mas Aziz untuk membacakan kalamullahnya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi yahfazunahu min amrillah. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Wa idza arada Allahu biqaumin su'an fala maradda lahu wa ma lahum min dunihi min wal. Selanjutnya untuk artinya silahkan kepada siapa yang berani untuk membacakan. Saya Ustaz. Oke, silahkan Mas Firman untuk membacakan artinya. Ya, manusia ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya, dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Nah, situ kita bisa lihat ya bahwasanya kolonialisme dan imperialisme yang terjadi di Indonesia itu sudah terjadi sangat lama, teman-teman. Ya. Nah, atas dasar apa kolonialisme dan imperialisme ini bisa terjadi sangat lama? Salah satu sebabnya adalah karena perjuangan kita saat itu masih bersifat kedaerahan, belum terjadi atau belum terbentuknya nasionalisme yang ada di wilayah dan juga pada masyarakat kita. Kemudian perjuangan kita juga untuk melawan penjajahan itu sangat masih tradisional. Mereka sudah menggunakan senapan, mereka sudah menggunakan meriam, kita masih menggunakan bambu runcing. Kita masih menggunakan benda-benda yang itu sangat konvensional seperti menggunakan kuda. Ya, nah, dampak apa saja
yang terkena dari imperialisme dan kolonialisme yang sangat lama terjadi di Indonesia tadi. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang dampak di bidang politik. Di bidang politik, teman-teman, kita bisa lihat bahwasannya dulu sebelum Indonesia merdeka, kita masih menggunakan sistem feodalisme untuk kerajaan-kerajaan di Indonesia yang memerintah dan juga memiliki wewenang dalam melaksanakan suatu sistem negaraan. Ya. Kemudian setelah datangnya kolonialisme dan imperialisme, muncullah yang namanya sistem pemerintahan yang lebih modern, di mana setiap wilayah itu dipimpin oleh bupati dan juga yang pimpinan tertinggi adalah gubernur jenderal yang dipilih secara aklamasi, tidak secara langsung oleh garis keturunan. Apa saja bentuk perlawanan terhadap kolonialisme di bidang politik? Ya, pertanyaan yang bagus, Mas Zaki. Ya, untuk perlawanan di bidang politik ternyata sangat banyak perlawanannya. Salah satunya adalah dengan munculnya Volksraad, teman-teman, atau Dewan Rakyat, yang itu menjadi salah satu jalan bagi bangsa Bumiputra untuk mengemukakan pendapatnya tentang bagaimana kebijakan publik dan juga kebijakan pemerintah kolonial Belanda. Selanjutnya, di masa-masa perjuangan tersebut muncul juga beberapa partai politik yang afiliasinya adalah untuk menekan dan juga menumbuhkan rasa nasionalisme serta perlawanan terhadap kolonial Belanda. Contohnya adalah Indis Party, kemudian PNI, ya, dan juga partai-partai politik lain, bahkan seperti Partai Komunisme Indonesia (PKI). Di sini ada yang mau bertanya kembali? Ya, silakan Mas Muram. Di bidang sastra muncul kata yang berasal dari bahasa Belanda. Tidak dipungkiri, teman-teman, bahwasannya lebih dari ratusan tahun Belanda menjajah Indonesia, itu akan meninggalkan beberapa kata serapan ya, di bidang sosial budaya. Salah satu contohnya adalah kantor, ya, yang berasal dari bahasa Belanda kantor. Ya. Kemudian pabrik, yang bahasa Belanda adalah fabrik. Ya. Kemudian kita juga mengenal dan juga bisnisnya di palang-palang kereta api itu ada tulisannya sepur. Ya, itu adalah bahasa Belanda juga, ya, yang asal katanya adalah sepur. Ya. Itu adalah beberapa contoh dari kata serapan yang selain berdampak dalam bidang politik, ternyata dalam kehidupan kita bersosial dan budaya ada banyak sekali aspek-aspek kehidupan yang terdampak. Salah satunya adalah muncul kembali kasta yang dahulu pernah ada di masa kerajaan Hindu-Buddha. Namun berbeda dengan masa Hindu-Buddha, kasta yang muncul di masa penjajahan atau kolonialisme ini, yang pertama adalah adanya kasta. Untuk yang paling tinggi adalah dipegang oleh kaum orang-orang Eropa atau kaum kolonial. Kemudian di bawahnya ada orang-orang yang berasal dari timur jauh, ya, seperti Cina, Jepang, Korea, dan juga orang-orang yang berasal dari Arab. Kemudian baru yang paling bawah adalah munculnya orang-orang pribumi atau Bumiputra yang menempati kasta paling bawah dalam kasta di masa kolonial Belanda. Maaf Ustaz, saya mau bertanya. Ya, silahkan Mas Aziz. Tentang contoh lembaga pendidikan yang didirikan oleh Bumiputra. Iya. Terima kasih Mas Aziz atas pertanyaan yang sangat bagus, ya, yang telah dilontarkan pada saya. Untuk beberapa contoh lembaga pendidikan yang menjadi primadona atau pionir bagi kita sebagai bangsa yang baru, ya, atau belum merdeka, kita lihat bahwasanya Yogyakarta sampai saat ini masih menyandang sebagai gelar kota pelajar. Nah, memang tidak salah karena memang dari awalnya wilayah Yogyakarta ini menjadi salah satu pionir berkembangnya pendidikan di Indonesia atau di Nusantara. Kita lihat yang pertama ada Taman Siswa yang awal kelahirannya dan juga keberadaannya ada di wilayah Yogyakarta. Didirikan oleh siapa? Ada yang tahu? Iya, betul sekali, ya, Ki Hajar Dewantara. Ya. Selanjutnya kita juga bisa lihat ada banyak sekali sekolah-sekolah Muhammadiyah, ya, yang tersebar dari tingkat paling dasar yaitu PAUD atau TK sampai ke jenjang perguruan tinggi yang khidmatnya memang
sebagian besar mengabdi kepada sosial masyarakat, salah satunya di bidang pendidikan. Kemudian kita juga bisa melihat salah satu sumbangsih keraton terhadap kemunculan salah satu universitas ternama sampai saat ini di Indonesia, yang awalnya bahkan untuk gedung itu menggunakan wilayah keraton, yaitu munculnya Universitas Gadjah Mada. Itu adalah beberapa embrio pendidikan dari Bumi Putra yang sampai saat ini masih terus bertahan dan juga masih menebarkan manfaat untuk pendidikan di Indonesia. Ya, termasuk saat ini ya adanya jaringan sekolah Islam terpadu itu juga merupakan sumbangsih terbesar dari kita umat Islam bagi keberadaan pendidikan yang ada di Indonesia. Dari penjabaran di atas kita bisa pahami bersama, ternyata perjuangan bangsa ini untuk mendapatkan kemerdekaan dan juga terlepas dari belenggu kolonialisme dan imperialisme ternyata senada dengan firman Allah tadi dalam surat Ar-Ra'd. Barang siapa atau bangsa manapun yang ingin mendapatkan perubahan, ya tentu harus diusahakan dari bangsa itu sendiri. Ya, tapi jika ternyata bangsa itu tidak mengusahakan atau mengupayakan perubahan, tentu saja tidak akan ada perubahan Indonesia menuju arah kemerdekaan. Ya, jadi memang ternyata di dalam bidang-bidang yang terdapat kolonialisme dan imperialisme ternyata tidak semuanya memiliki dampak negatif. Ya, tetapi dampak negatif yang ada dalam kolonialisme dan imperialisme tidak bisa kita anggap remeh, karena itu sudah sangat cukup menyengsarakan bangsa kita. Ya, dan salah satu ikhtiar kita untuk mendapatkan kemerdekaan adalah memperjuangkannya, ya, dan sesuai dengan surat Ar-Ra'd ayat 11 tadi. Nah, setelah ini teman-teman silahkan ada sedikit penugasan, ya, silahkan dibuat 2 kelompok, kemudian nanti setiap kelompok untuk menjelaskan dan membuat mind mapping, ya, tentang dampak positif dan negatif dari kolonialisme dan imperialisme. Ya, silahkan dibuat dalam satu lembar kertas asturo atau kertas karton, kemudian dikumpulkan di pertemuan yang mendatang. Paham tuh? Tutup dan akhiri pertemuan kita pada pagi hari ini dengan membaca hamdalah dan doa kafaratul majlis sama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.